Welcome to Dinda Channel. If you wanna get up, get down like this. Sahabat online, kalian harus sudah pastikan kalian telah menekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian terus update tentang video-video terbaru yang akan ku upload. Baiklah, di vlogku kali ini tuh sebenarnya aku harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku tuh sebenarnya juga bukan pakar sih dalam bercinta. Aku juga bukan ahli dalam bercinta. Aku juga nggak jago-jago banget dalam bercinta. Tetapi mungkin nggak ada salahnya ketika aku berbagi pengalamanku, berbagi tipsku, caraku menghindari mantan, caraku biar nggak terlalu larut-larut dalam sakit hati kepada teman-teman online semua yang ada di luar sana. Namun, sebelum aku lanjut, kalian harus sudah pastiin lagi guys bahwa kalian telah menekan tombol subscribe. Baiklah, di sini tuh saya kadang sangat miris ya, kadang sedih melihat teman-teman perempuan biologis di luar sana yang kadang mereka depresi, mereka stres, mereka aur-auran, mabuk-mabukan sambil ngerokok, nggak jelas deh tujuan hidup mereka mau kemana hanya karena diputusin oleh satu laki-laki yang belum tentu laki-laki itu baik loh untuk mereka. Padahal kan di luar sana ya, kalau kita mau berpikir ya, mungkin jauh banyak lagi yang jauh lebih baik, banyak lagi yang jauh lebih tampan maybe daripada dia. Tetapi kan kita berbicara masalah hati. Dan di sini saya akan memberikan kalian tipsnya agar kalian tidak terlalu sakit hati ketika diputusin oleh pasangan kalian. Yang pertama, sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih tipsnya. Itu tergantung dari diri sendiri semua. Apabila kita punya keinginan, apabila kita ada kemauan untuk bilang tidak kepada diri kita, bilang tidak kepada hati kita, semua akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan loh guys. Namun ketika kita memaksakan diri kita untuk selalu bilang gue cinta sama dia, gue udah terlanjur sayang sama dia, gue udah terlanjur nyaman sama dia, dan lo gak akan bisa ngelupain dia, dan pintu hati lo akan terus tertutup ketika ada orang lain yang mau masuk, mungkin yang jauh lebih baik daripada dia, hanya karena lo sakit hati, hanya karena lo ditinggalin, hanya karena diputusin pas lagi nyaman-nyamannya, lantas kok tidak mau membuka diri untuk orang lain. Sebenarnya itu salah banget guys, itu teori yang sangat salah. Kalau lo bilang lo masih nyaman, lo masih cinta, kita kembali berpikir lagi deh. Bukankah semua orang pernah nyaman lalu ditinggalin? Contoh suksesnya aja deh, kita ambil contoh gitu ya, kepada artis Mas Anang sama Mbak Ashanti. Mas Anang kan pernah gagal. Beliau pernah membina rumah tangga sekian banyak panjangnya, sekian banyak durasi waktu yang mereka habiskan berdua. Namun Mas Anang pun ditinggal pas lagi sayang-sayang. Tetapi dia tidak menutup diri. Dia tidak menutup diri untuk membuka hati untuk orang lain. Akhirnya dia menemukan yang mungkin jauh lebih baik gitu loh. Begitupun yang seharusnya kita. Sebenarnya memang sih kita hidup tuh butuh banget motivator dalam hidup. Kayak gue harus punya kayak patokan deh, atau seseorang yang bisa gue jadiin contoh hidup buat hidup gue agar jauh lebih baik, kayak mengambil segi-segi positif dari kehidupan mereka. Kita kan semua sekarang punya sosial media, punya gadget yang canggihnya minta ampun, tinggal diklik doang ketemu apa yang lo mau cari. Ya udah, referensilah kehidupan orang-orang di luar sana, yang mana yang baik, yang bisa lo petik untuk kehidupan lo, yang sesuai dengan karakter lo, yang sesuai dengan keinginan lo. Jangan lo mau dibegoin hanya karena seseorang yang, kalau menurutku sih oke, karena bukan aku mungkin yang mengalami ya. Kalau masih cinta, masih sayang, kalau dia pun sebaliknya begitu, dia nggak bakalan ninggalin lo. Dan dengan dia ninggalin lo tuh berarti dia udah nggak suka sama lo, dan dia udah bosan sama lo. Jadi sebenarnya hidup tuh sesimpel itu loh. Ketika seseorang udah bosan sama kita, lantas kita mau mempertahankan, nggak bakalan ada baiknya juga guys. Nggak bakalan ketemu titik terangnya ketika seseorang itu kayak, gue udah bosan sama lo, lantas lo masih sangat cinta sama gue, dan si cowoknya memaksakan untuk mencintai. Ya nggak akan seromantis pertama-pertamanya dia dekat sama lo, nggak akan sebaik pertama-pertamanya dia dekat sama lo.
Jadi saatnya kita semua tuh buka deh pikiran kalian untuk terus berkata tidak. Kalau memang dia ninggalin gue berarti dia sudah bosan. Dan kata bosan itu sebenarnya nggak baik banget sih buat hubungan. Kita harus selalu menciptakan hubungan yang harmonis. Tetapi yang namanya manusia kan kita nggak ngerti ya pola pikir mereka seperti apa, cara kehidupan mereka yang diinginkan seperti apa. Setiap manusia punya cara dan keinginan yang berbeda-beda. Tetapi kita yang sudah ditinggalin ini tuh harus punya cara juga gimana biar dia juga harus menyesal pernah ninggalin kita sih. Tetapi ini bukan kayak balas dendam atau pengen balikan ke mantan lagi, enggak. Kalau menurutku jangan, karena lo udah tahu semua belangnya dia kayak mana, lo udah tahu bejatnya dia seperti apa. Lantas lo mau kembali kepada dia, bukankah itu sebuah kesalahan yang sama gitu? Ketika lo harus ditinggalin juga ya ujung-ujungnya akan sama juga gitu loh, karena kita harus berpikir kembali bahwa memang eh, apa tuh, seseorang yang kau dapatkan, kau kembali kepada seseorang dengan kesalahan yang lalu dan tidak mungkin dia melakukan kesalahan yang sama lagi di kedepannya. Kalau aku sih ya, diri punya pemikiran seperti ini. Eh, Kalau aku udah tahu seseorang itu pernah selingkuh, aku tidak akan dekat sama dia atau tidak akan pacaran sama dia, karena yang aku tahu menurut kepercayaan diriku bahwa seseorang yang pernah selingkuh itu akan mengulangi kesalahannya, akan mengulangi perselingkuhannya ke depannya lagi. Begitupun kayak pembohong, pengkhianat, pendusta dan lain sebagainya. Mereka akan melakukan kesalahan yang sama terus-menerus karena kayak mereka tuh sudah berada di posisi aman ketika melakukan hal itu. Belum aja mereka dapat ganjarannya, tenang aja guys. Kalau kalau lo lagi beruntung tuh Tuhan akan memperlihatkan dengan mata kepala lo sendiri bagaimana karma berlaku. Tenang aja. Dan yang aku mau bagi sama kalian tuh, kalian jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan terlalu mengurung diri, karena kayak penyakit orang-orang kita itu kayak kalau sedih sengaja nyetel lagu musik yang mellow biar tambah nangis, di setelnya lagu-lagu ini dilihatnya foto-foto kenangan mereka berdua. Why? Bangun deh kalian. Kalau aku sih enggak ya, aku tuh kayak kalau udah selesai seperti itu bahkan nomornya pun ku hapus, tapi kadang aku ambil lagi sih. Ecek banget ya Bob. Kadang aku ambil lagi sih nomornya biar bisa berkomunikasi, biar bisa stalking sama dia, karena memang tuh setahu karena memang pas aku selesai juga sama kekasihku, dia memang laki-laki yang baik. Dia orangnya baik, ramah, penyabar, dan tabah menghadapi sikap-sikap egoisku. Namun kesalahan sehingga aku selesai sama dia tuh dari diriku. Jadi kenapa aku harus mempertahankan dia? Karena aku udah tahu kalau dia tuh orang baik, dia lelaki yang baik. Makanya aku mempertahankan. Tetapi kalau pacar kalian udah pemabuk, suka main tangan, suka diduain, lantas kalian mau mempertahankan dia. Ketika putus, lo udah cantik, lo udah upgrade diri, lo minta, ketika dia minta balikan dan lo main iya-iya aja, woi. Jangan bego, say. Kan lo udah tahu sifatnya ya. Kan lo udah tahu bagaimana karakternya dia, bagaimana cara dia memperlakukan lo, dan lo harus kembali sama dia tuh kayaknya sesuatu hal yang bego banget. Tetapi ketika dia adalah lelaki yang baik, nggak suka main tangan, nggak suka nyembunyiin duit dari lo, nggak suka mabuk-mabukan, nggak suka selingkuh di mana-mana, dan lo ngelepasin dia, itu baru namanya bego. Lo harus upgrade diri sih agar dia bisa kembali sama lo. Tetapi kalau malah sebaliknya, kenapa gitu loh? Alasan lo untuk kembali sama dia apa? Alasan lo mempertahankan dia apa? Karena dasar cinta. Kalau dia cinta, dia nggak keselingkuhin. Kalau dia cinta, dia nggak akan mukul kamu, dia nggak akan ngeduain kamu, dia nggak akan cari perempuan lain di luaran sana lagi, gitu loh. Kan kita tuh harus berpikir rasional aja deh. Tetapi itu kan tergantung pribadi masing-masing lagi ya, bagaimana cara mereka mengatasinya. Aku di sini cuma sekedar kayak memberi, bilang saran sih, iya saran untuk kalian semua, bahwa jangan deh kalau menurutku, karena hal yang seperti itu nggak baik banget untuk dilakuin ketika kita
sudah tahu sifatnya seperti apa, namun kita tetap kembali. Namun kita dapat laki-laki yang baik hanya karena dia nggak tampan aja, lantas kamu mau depak dia jauh-jauh. Sebenarnya kalau kamu cuma butuh tampan ya, di luaran sana banyak yang tampan, tapi bukankah yang dirasakan oleh hati itu bukan wajah? Yang dirasakan oleh hati itu adalah perlakuan, bagaimana cara dia memperlakukan kita, bagaimana cara dia menghormati dan menghargai sebuah hubungan. Dan yang lo harus ingat juga ya sahabat online semua yang ada di luaran sana, seseorang itu, ini yang aku tahu ya, laki-laki itu ketika sudah meneteskan air mata untuk orang yang dia cintai berarti dia benar-benar cinta. Dan menurut saran gue, jangan dilepaskan. Lo pasti akan menyesal ketika dia dapat perempuan yang menurut dia jauh juga lebih baik daripada lo. Seharusnya begitu pun sebaliknya. Ketika si perempuan atau si lelaki dapat hal yang sama juga, jangan ditinggalin deh, kesian gitu kan. Harusnya kita mempertahankan, harusnya kita menjaga hubungan dengan baik. Ketika lo kayak udah lama pun berhubungan, 6 tahun atau 7 tahun, dan mulai timbul rasa bosan nih di otak lo, gue bosan deh sama pasangan gue, jangan lo tinggalin, lo ciptain suasana bagaimana biar kalian tuh nggak bosan satu sama lain. Karena kayak misalnya lo ninggalin pacar lo yang sudah 8 atau 9 tahun, atau suami lo yang 8 atau 9 tahun, yang kayaknya sudah tahu semua kelebihan dan kekuranganmu, bagaimana jeleknya kamu tidur lagi ngorok, kamu tidur lagi ngiler, kamu kentut kayak mana, dan kayaknya dia udah tahu semua nih keburukan kamu, tapi dia masih mampu menerima, dia masih bisa menerima bagaimana baiknya. Dia kayak ya udahlah, gue legowo karena gue cinta sama dia. Lantas hanya karena kata bosan, lo ninggalin dia untuk seseorang yang jauh lebih tampan. Lo mikir dulu, kayak mikir sedalam-dalamnya, mungkinkah orang yang akan ku pilih ini mau menerima segala bentuk kekuranganku seperti si mantanku misalnya, atau si suamiku. Itu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan hanya karena kata bosan lantas seseorang yang mau menerima segala bentuk kekuranganmu kamu tinggalin demi seseorang yang jauh lebih baik, yang mungkin gak mau menerima kekurangan kamu. Dia hanya taunya kamu pas lagi dandan, taunya kamu pas lagi cantik doang. Dan ketika dia tahu kamu bangun tidur kayak mana, udah deh, dia cari pelakon di luar sana yang jauh lebih cantik. Dan lo akan nyesal. Pasti lo nangis lagi, ngapain ya gue ninggalin pacar gue, ngapain ya gue ninggalin suami gue hanya karena orangnya gak penting. Jadi kata bosan itu yang sebenarnya menciptakannya itu ya dari diri sendiri sih. Kalau kita bosan sama seseorang, ya udah, ciptain suasana yang lebih meriah, ciptain kayak misalnya nih, lu bosan dengan kayak percintaan kalian yang gitu-gitu aja. Ya udah, lakukan sesuatu yang menurut kalian tuh menyenangkan, tapi harus butuh kayak apa ya? Kesepakatan dengan pasangan kalian bahwa gue tuh maunya begini loh, gue maunya begitu loh. Tapi kalau hanya satu yang mau terima dan satunya tidak, ya cari biar dapat solusinya bersama. Jangan ketika lo sudah ngutarain apa yang lo inginkan, si kekasih lo atau si suami lo nggak terima, lo marah. Itu salah sebenarnya, salah banget. Harusnya kalian sama-sama bertanya, sama-sama memberi, sama-sama menerima, itu baru deal. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini vlogku. Semoga di vlogku kali ini kalian bisa menangkap apa yang bisa kuceritakan, bisa menjadi saran buat kalian semua yang berada di luaran sana bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di percintaan kita. Namun, jangan lupa di-subscribe dulu ya.